Shalom, happy Sunday buat Bapak Ibu sekalian terkasih. Yuk bersyukur kepada Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat kasih setiamu bagi setiap kami. In Jesus name, penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia tinggalkan, tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal, Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Bapa-Ku yang di surga, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Oh, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Apa yang Tuhan firmankan, bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam kekuatan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati untuk mendengar sedikit renungan firman Tuhan sebelum Bapak Ibu sekalian beribadah di gereja masing-masing. Kami bersyukur buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Siapa yang bersyukur buat kasih setia Tuhan Yesus? Saya, mana tangan-tangannya? Yeay, amin. Penolong yang sangat setia, penolong yang sangat setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal, Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, kami hidup dan bersyukur bahwa kasih setiamu selama-lamanya tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. 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 Kami bersyukur. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur ini kepada Bapa kami di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Halo Dolphin Samson, Kuswading, Sri Purmini, Ana Tunggul, Heni. Wah, ramai banget. Happy Sunday semuanya dan selamat beribadah ya. Bapak Ibu sekalian, setelah diundang gubernur, banyak kesembuhan terjadi. Luar biasa, luar biasa. Hamba Tuhan dapat kesempatan melayani banyak kalangan, baik orang biasa, orang berdosa, pati, perwira tinggi, pangkat tinggi, pejabat tinggi. Dan Tuhan bisa pakai kesaksian gubernur membawa banyak kesembuhan bagi orang-orang sakit, warganya, masyarakatnya. Seperti apa yang dikisahkan di dalam Bible dan yang akan kita baca serta renungkan singkat. Bagaimana hamba-hamba Tuhan oleh karena kasih Tuhan bisa menjamah, melawat, dan menolong setiap orang, termasuk pati, perwira tinggi, pangkat tinggi, pejabat tinggi, orang-orang terkemuka. Tuhan Yesus mengasihi setiap manusia. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagaimanakah lewat gubernur kesembuhan banyak orang terjadi? Yuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Pastor Andy akan membacakan saat lagi firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan bagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu bernama Publius. Nah, ia menyambut hamba Tuhan yang bernama Paulus ini dengan menjamu sangat ramah selama berapa hari? Selama 3 hari. Jadi petinggi ini mengadakan jamuan kasih, penyambutan syukur selama 3 hari.
Luar biasa ya. Luar biasa kalau Tuhan berkehendak. Hamba Tuhan yang tadinya ditolak, dikejar-kejar, mau diadili, mau dibunuh, bahkan dipatok oleh ular yang dikenal konon di sana sangat berbisa. Tetapi kalau Tuhan yang mau mengangkat, bahkan pejabat tinggi selevel gubernur menyambutnya, mengundangnya dengan ramah, dan mengadakan jamuan selama berapa hari? 3 hari. Kita lanjut ayat yang ke-8. Nah, ketika itu ayahnya gubernur sedang terbaring sakit, demam dan disentri. Lalu Paulus masuk ke kamarnya. Ia lantas apa? Berdoa. Hamba Tuhan, anak Tuhan, orang percaya, sebagaimanapun buruknya keadaanmu hari ini, tetaplah berdoa. Sebaliknya, sebaik apapun keadaanmu hari ini, setinggi apapun Tuhan promosikan engkau, seperti Paulus ini disambut oleh gubernur, tetapi dia tahu di dalam segala perkara dia harus mengutamakan Tuhan di dalam doa-doanya. Dia nggak terlena, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan selalu hadir, dan dia mengandalkan doa-doa kepada Tuhan. Dan ketika hamba Tuhan ini bernama Paulus melihat ayahanda dari gubernur Publius sedang terbaring sakit, demam dan disentri, dia berdoa. Apa yang Bapak Ibu alami hari ini, jangan lupa untuk berdoa. Dan setelah ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya, Bible yang mencatat, perhatikan baik-baik, dan menyembuhkan dia. Hamba Tuhan yang mendapat kepercayaan dari Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit karena kuasanya berasal dari Tuhan, bukan dari hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan, baik rasul, murid, dan hari ini pelayan-pelayan Tuhan, gembala, pastor, pendeta, penatua, diaken, kalau engkau dipercaya Tuhan melayani, Tuhan memberi engkau kuasa. Ada yang kuasa untuk mengajar, ada kuasa dengan talenta yang berbeda-beda sesuai apa yang Tuhan beri. Satu dengan yang lain hendaklah saling menopang, saling menguatkan. Dan di dalam kisah ini, hamba Tuhan ini menyembuhkan orang sakit. Dan Tuhan pakai situasi ini, yaitu keluarga gubernur atau ayahandanya sendiri. Setelah itu apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya hamba Tuhan yang percaya, di balik setiap hal yang Tuhan izinkan saya lewati, Tuhan punya maksud dan tujuan ilahi. Dan seringkali itu hal-hal yang besar. Percayalah hal ini kepada seluruh yang terkasih pemirsa dimanapun berada. Setiap apa yang kita lewati dalam hidup ini, Tuhan punya rencana yang baik
Percaya, katakan amin. Habis dipatok ular, habis dikejar-kejar kaparnya karam, nyawanya di ujung tanduk. Tapi di balik itu Tuhan nyatakan perkara besar kepada hamba Tuhan ini. Tetap setia, tetap percaya, sekalipun mungkin kita sudah hampir tidak berdaya. Kesembuhan terjadi. Setelah diundang gubernur, banyak kesembuhan terjadi. Ayat yang ke-9. Sesudah peristiwa itu banyak orang-orang sakit datang dari pulau itu dan mereka pun juga mendapat kesembuhan. Hamba Tuhan saling mendoakan. Contoh ya, pastor sekarang ini rada pilek sedikit. Hamba-hamba Tuhan boleh bantu doakan, karena memang kita tidak ada yang superhero. Jadi hamba-hamba Tuhan, tolong bantu doakan pemulihan kesehatan Pastor Andy, amin. Demikian pun Pastor, hamba Tuhan membantu mendoakan orang-orang yang membutuhkan doa gitu. Jadi tidak ada yang superhero. Tuhan Yesus yang sempurna. Dialah jagoanku, amin. Tapi sesudah itu Bapak Ibu, setelah undangan dari gubernur, Tuhan kasih kesembuhan. Dan setelahnya itu banyak orang sakit sembuh. Sekarang Pastor masuk next. Kalau diundang gubernur saja, setelahnya banyak kesembuhan terjadi. Bapak Ibu pemirsa yang terkasih, dimanapun engkau berada, siapapun saudara-saudara sekalian, apalagi ketika kita menerima undangan dari Tuhan, seperti yang tercatat di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Sedangkan diundang gubernur saja, setelahnya banyak kesaksian kesembuhan, banyak orang-orang sakit disembuhkan, datang dari pulau-pulau, mungkin dari kota-kota, dan mereka menerima kesembuhan. Hari dengarkan baik-baik, ada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan mengundang setiap Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena Tuhan Yesus itu lemah lembut. Tuhan Yesus rendah hati. Dan di dalam Tuhan Yesus setiap jiwa akan mendapatkan ketenangan." Ada satu hal yang membuat manusia
Meskipun dia punya jabatan tinggi, punya fasilitas mewah, kalau hatinya tidak tenang, kegelisahan memenuhi hidupnya, Bapak Ibu harus tahu ya, mau jabatan tinggi, mau uang yang banyak, kalau hati jiwa ini merana, gelisah, tidak tenang, ketahuilah sungguh-sungguh ini, semua itu menjadi tidak berarti dan tidak berharga dan tidak bisa kita banggakan. Bahkan kita nggak bisa untuk menggunakan. Tuhan Yesus bukan hanya memberikan keselamatan, pengampunan dosa saja, pelepasan dari ikatan roh-roh jahat, menyembuhkan jiwa, tubuh, hati yang luka, orang yang sakit. Tuhan Yesus memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan Yesus mengundang loh setiap manusia. Marilah datanglah kepadanya. Tuhan Yesus memberikan engkau kelegaan. Hai Bapak Ibu pemirsa sekalian, engkau yang sedang dalam kesesakan. Mungkin ada kasus yang kau hadapi. Mungkin ada problem besar yang engkau hadapi. Mungkin pergumulan demi pergumulan kau alami hari demi hari begitu berat. Datanglah kepada Tuhan Yesus, karena daripadanya lah engkau akan mendapatkan kelegaan. Bukan hanya kesembuhan, bukan hanya kedamaian, bukan hanya kekuatan yang baru, tetapi kelegaan. Di samping itu, Tuhan Yesus juga mengatakan 29. Dia akan memberikan kepada mereka rasa tenang. Ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Hanya dekat Yesus saja hatiku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan gelisah selama-lamanya. Hanya dekat Yesus saja hatiku tenang, hatimu tenang. Daripada nyala keselamatan, kedamaian, ketenangan, kelegaan. Wow, dari Tuhan Yesus. Hanya Yesus gunung batuku, hanya Yesus kota bentengku. Aku tidak akan gelisah lagi. Waktu kita ada salah, kita minta ampun. Tuhan Maha Pengampun. Waktu kita sedang capek, letih,
Di dalam Dia ada kekuatan yang baru. Saat kita sakit, Dia memberi kita kekuatan untuk dipulihkan dan disembuhkan. Saat engkau sedang sesak, kesesakan melanda engkau, kesesakan hidup kah? Atau mungkin ada beberapa saudara-saudara yang sedang nafasnya sesak. Ingat Yesus. Ingat Tuhan Yesus. Dia akan memberikan kelegaan dan jalan keluar, kekuatan dan kesembuhan. Dan saat hatimu saat ini sedang gelisah, tidak tenang, Tuhan Yesus mengundang semua orang, datanglah kepadanya. Dia akan memberikan kelegaan kepada setiap mereka. Selamat masuk hari Minggu, hari yang baik untuk memuji Tuhan. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Salam hormat buat seluruh hamba-hamba Tuhan di mana Bapak Ibu digembalakan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bersyukur dan berdoa. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya sudah kita dengar. Biarlah firman ini menjadi bagian dari kehidupan kita hari-hari yang Tuhan percayakan. Terimalah undangan dari Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sedang di dalam kesesakan, jiwa-jiwa yang dalam kegelisahan tidak tenang, atau engkau yang sedang berlumpur dengan dosa, atau engkau yang sedang sakit, terimalah undangan dari Tuhan Yesus. Dan sesuai dengan firman-Nya, Dia menyediakan, Dia memberikan, bahkan Dia melawat hidupmu menjadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengundang kami dan kami meresponi undangan-Mu. Kami datang kepada pribadi-Mu Tuhan Yesus. Dan jadilah pada kami sesuai dengan apa yang sudah Tuhan Yesus firmankan hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semuanya pemirsa Pastor Andy berdoa sehat-sehat, panjang umur, kuasa pemulihan Tuhan berlaku atas hidup Bapak Ibu sekalian. Khotbah yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dengar menjadi kekuatan iman kita setiap hari. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus setia, tidak pernah meninggalkan kita. Selamat masuk hari yang baru. Shalom semuanya. Dadah. Bless you. Bless you all. Bless your family. Amen.